Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masih bahas tentang turunan. Ini bakal menjadi materi yang lumayan panjang subbabnya. Banyak banget subbabnya. Kayak waktu itu kita bahas tentang transformasi geometri. Nah, ini mirip-mirip lah sebanyak itu bahasannya. Oke, kita kemarin sudah mempelajari tentang rumus-rumus turunan. Ada rumus perkalian dan rumus pecahan atau pembagian. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi komposisi. Mungkin kalian gak asing ya dengan kata komposisi karena kita sudah pelajari itu di kelas 10, 10 wajib fungsi komposisi. Jadi pasti ada beberapa fungsi yang dikerjakannya itu nggak sekali. Tuh. Oke, kita lihat ya. Misal, Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Maka, turunan dari Y terhadap X dapat dirumuskan dengan Y aksen sama dengan F aksen U dikali U aksen. Oke, ini dia nih yang dikotakin itu kesimpulannya. Jadi, jika Y sama dengan FU, dengan U-nya itu adalah si GX, maka Y aksennya sama dengan F aksen U dikali U aksen. Jadi di sini bentuknya sebenarnya GX, misalnya Y sama dengan GX, tapi GX-nya ini kita misalkan jadi U, sehingga dia fungsinya itu dalam U, makanya jadi Y sama dengan FU. Kemudian kalau ingin diturunkan, supaya lebih mudah gitu, jadi kita misalin si GX ini jadi U. Biasanya ciri-cirinya itu pangkatnya tinggi. Jadi sampai dimisalin gitu. Tapi kalau cuma pangkat 1 mah itu bukan fungsi komposisi ya. Jadi kalau pangkatnya tinggi itu biasanya dimisalin. Jadi misalnya kita dengan U kemudian U-nya diturunin nih. U-nya diturunin dalam U ya berarti ya. Ini kalau kayak ini dalam U dan eh fungsi yang kita misalin itu ya si GX itu juga diturunin. Tuh. Oke, kita lihat langsung contohnya. Ada 3 contoh. Di sini kalau kalian lihat contoh A, B, dan C masing-masing punya pangkat ya. Di sini pangkat 3, pangkat luarnya, pangkat dalamnya itu pangkat 2. Kemudian yang B juga sama, pangkat dalamnya itu pangkat 2, pangkat luarnya itu pangkat setengah. Karena dia bentuk akar. Terus yang terakhir ini kalau kita ke atasin bentuknya jadi pangkat min 1, itu pangkat luarnya. Kemudian pangkat di dalamnya ini adalah pangkat 4. Jadi emang pangkat, terus di luarnya itu ada pangkat lagi, kayak gitu. Kita coba lihat pembahasannya. Oke, yang pertama kali adalah pastinya kamu harus ingat rumusnya. Jadi, U-nya diturunin, pemisalannya diturunin, dan si U-nya sendiri juga diturunin. Jadi nanti bakalan dalam X ya semuanya ya. Oke, kalau kita lihat di sini, fx sama dengan 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan 3. Artinya semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan 3, kayak gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, itu kita pakai fungsi komposisi yang kita misalkan di dalamnya. Supaya bentuknya itu jangan pangkat terus pangkat lagi gitu. Jadi kita caranya adalah ini dia nih yang di dalam kurung ini. Berarti 3x kuadrat plus 4, kita misalkan dia jadi U. Maka akan membentuk sebuah fungsi dalam U. Kalau di sini X, maka di sini X ya. Nah, tapi karena di sini kita ganti U, maka ini kita ganti U nih, yang 3x kuadrat plus 4-nya. 3x kuadrat plus 4-nya kita ganti U, pangkat luarnya adalah pangkat 3. Jadi kita tulis di sini U pangkat 3. Maka di sini juga dalam U, supaya bisa diturunin. Kalau dia di sini masih X, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena di sini nggak ada X-nya. Seperti itu ya. Nah, berarti ini kalau ini kan rumusnya Y aksen sama dengan F aksen U dikali U aksen. Berarti ini kita turunin si fungsi U-nya, si FU-nya. Berarti kalau kita turunin bentuknya jadi 3 dikali ke depan. Jadinya 3U
yang tadinya pangkat 3 dikurang 1, jadinya pangkat 2. Nah, itu baru yang si FU. Nih, FU-nya. Berarti sekarang kita tinggal turunin si U-nya, yaitu 3x kuadrat plus 4. U aksennya. Nah, U sama dengan 3x kuadrat plus 4. Maka U aksennya sama dengan 6x. Jadi kan tinggal 2 dikali 3 gitu ya. 2 kali 3, 6. X yang tadinya pangkat 2 dikurang 1, jadinya 6x. Terus 4-nya karena nggak punya variabel x, maka turunannya adalah 0. Dan nggak perlu ditulis. Oke, kita punya F aksen U, dan kita juga punya U aksen. Maka kita langsung masukin ke rumusnya. Di sini dia nih, karena di sini fx, ini juga fx dong. Jadinya f aksen x sama dengan f aksen u dikali u aksen. Maka di sini f aksen u-nya jadi adalah 3u kuadrat dikali u aksennya di sini adalah 6x. Itu ya. Tinggal 3 dikali 6x sih. Kalau enggak, ini diubah dulu aja. U kuadrat. U-nya itu sendiri adalah 3x kuadrat plus 4, ya kan? Yang tadi kita misalin nih. U-nya itu adalah 3x kuadrat plus 4. Jadi ininya kita ganti lagi. Terus di sini 3, di sini 2. Pas ya, kali 6x. Jadi tinggal 3 dikali 6x jadinya 18x. 3 kali 6x jadinya 18x. Tinggal dikali 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan 2. Seperti itu. Ini nggak bisa dikali ya, karena ini kekunci dengan pangkat luarnya, pangkat 2. Oke, jadi intinya di sini adalah yang pertama kali ubah dulu bentuk yang di dalam itu jadi pemisalan. Kita misalkan di sini dengan U. Kemudian U-nya itu berarti kan udah bentuknya udah sederhana nih, jadinya U pangkat luar. Berarti U pangkat luarnya itu kita turunin sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian pemisalan tadi si U sama dengan itu juga diturunin. Kayak gitu, tinggal dikali deh. Paham ya? Oke, kita coba lihat yang kedua. Sama, rumusnya sama. Ini kalau kita ubah dulu ya bentuknya jadi x kuadrat plus 3 pangkat 1 per 2. Nah, sampai sini baru deh kita bisa misalkan. Yang kita misalkan itu adalah yang di dalam kurung. Ini kita misalkan jadi U. Maka kalau kita tulis bisa jadi FU sama dengan U pangkat 1 per 2. Ini jadi U pangkat luarnya 1 per 2, jadinya U pangkat 1 per 2. Nah, seperti biasa kita butuh turunan dari FU. Berarti turunannya adalah tinggal setengahnya ke depan. Jadi 1 per 2 dikali U yang tadinya pangkat 1 per 2 dikurang 1. 1 per 2 dikurang 1 itu adalah min 1 per 2. Ini nggak ada jedanya ya. Ini min 1 per 2 ya. Kemudian U-nya itu adalah x kuadrat plus 3. Maka U aksennya adalah 2x. Tinggal diturunin. Kayak gitu. Ini kalau kalian ngeh itu ada di soal look yang latihan awal-awal. Kalau nggak salah look 3, waktu itu saya pernah kasih. Nah, caranya tuh seperti ini, cara dari komposisi. Oke, kita masukin ke rumusnya F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen. F aksen U-nya yang ini, dikali U aksennya yang ini. Makanya bentuknya jadi setengah dikali U pangkat min setengah, dikali dengan 2X. Nah, ini setengah sama 2X bisa dikali ya, coret ya. 2-nya dicoret. Maka bentuknya jadi U pangkat min setengah kali X. Nah, U-nya balikin lagi ke pemisalan awal. Tadi U-nya itu adalah X kuadrat plus 3. Jadinya, U-nya kita ganti ya. Jadinya X kuadrat plus 3 pangkat min 1 per 2 dikalikan dengan X. Atau bentuknya bisa jadi seperti ini. X per X kuadrat plus 3 pangkat 1 per 2. Karena di sini minus ya. Nah, bisa kita ubah lagi bentuknya menjadi bentuk akar. Jadi, turunannya itu adalah X per akar dari X kuadrat plus 3. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Nah, ini bentuknya juga harus diubah dulu ya. Bentuknya juga harus diubah dulu. Kita ke atasin semuanya, maka bentuknya jadi X pangkat 4 plus 2 pangkat min 1. Ini kita misalkan, dia jadi U. Kemudian, maka bentuknya menjadi FU sama dengan U pangkat min 1.
Nah, ini kita turunin, berarti min satunya ke depan. Jadinya min dikali U yang tadinya pangkat min 1 dikurang 1. Min 1 dikurang 1 itu adalah min 2. Nah, kemudian U-nya juga diturunin. U-nya di sini adalah X kuadrat, U-nya di sini adalah X pangkat 4 plus 2. Maka turunannya adalah tinggal 4-nya ke bawahin, dikali ke depan. Jadinya 4X pangkat 3. Yaitu yang tadinya pangkat 4 dikurang 1 jadinya pangkat 3. Kalau 2-nya di sini nggak ada X-nya, jadi di sini 0 ya, nggak masalah ya. Oke, ini rumusnya seperti biasa, berarti tinggal kita kaliin nih si min U pangkat min 2 dikalikan dengan 4X pangkat 3. Nah, sampai sini ini U-nya kita ubah bentuknya. Oh, kita ubah yang tadinya minus 2 pangkat min 2 jadi ke bawahin ya, jadinya positif. Nah, sampai sini U-nya baru kita ubah bentuknya jadi ke pemisahan awal, yaitu X pangkat 4 plus 2 pangkat 2. Ya, jawabannya seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Silakan diulang-ulang kembali. Berarti kita sudah mempelajari tentang rumus-rumus turunan, yaitu tentang rumus perkalian, rumus pecahan, dan yang terakhir ini adalah fungsi komposisi, rumus fungsi komposisi, turunan fungsi komposisi. Nah, untuk pekan depan itu kita akan membahas tentang aplikasi dari turunan. Jadi turunan tuh dipakai buat apa aja sih? Gitu. Nanti pekan depan kita akan pelajari ya, karena bahasannya lumayan padat, jadi nggak cukup untuk satu kali digabung gitu biar nggak bingung gitu. Jangan digabung. Jadi mulai pekan depan insya Allah kita bahas tentang aplikasi turunan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.